Baik, saya mau ngajuin pertanyaan buat kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya kan ngajar ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana sih kakak-kakak merencanakan pembelajaran yang sesuai gitu sama kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya? Boleh untuk Kak Gilang jawab duluan? Dikira bakal Tezia dulu, dia udah buka buku itu. Udah dapat jawab. Iya, tadi gimana caranya buat bikin program ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ngasih pertanyaan. Iya, yang Iya, izin menjawab ya sesuai pengalaman aja ini. Kalau misalkan kita mau bikin program, itu kan nggak bisa serta-merta bikin program kan. Kita harus ada asesmen awal dulu, nih asesmen dulu. Jadi sebelum kita arahnya ke program, kita buatkan dulu tuh atau tentukan dulu asesmen atau instrumen yang akan digunakan buat si siswa-siswanya ini gitu ya. Nanti bakal diisi sama mereka. Jadi kita bakal tahu jawaban mereka apa, terus kebutuhan mereka apa. Jadi nanti follow up-nya adalah membuat rencana layanan RPL itu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba bikin program secara mendadak tanpa adanya asesmen atau instrumen yang digunakan untuk meneliti atau mengetahui dari kebutuhan dari sisi siswa ini. Kedengeran nggak sih suaranya di sini hujan soalnya? Kedengeran, Kak. Ya, mungkin itu cukup dulu. Nanti Tezia yang menambahkan. Dia lebih ahli soal. Iya, makasih Bang Gilang. Betul tuh yang tadi dibilang sama Bang Gilang kalau terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ya kan. Tentunya pasti manggilnya teman-teman aja ya. Mungkin teman-teman juga sering ya kan kalau misalnya eh pernah dengar gak ya, misalnya guru BK atau guru-guru melakukan asesmen terlebih dahulu di awal. Lalu setelah itu melakukan pembuatan program pembelajaran, kayak misalnya program BK. Udah diajarin belum? Udah ada mata kuliahnya belum sebelumnya? Eh, semester 1 belum ada, Kak. Oh, belum ada ya. Kalau asesmen udah ada di semester satu. Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Jadi asesmen belum ada. Terus, tapi kalau program pembuatan program BK juga belum ada ya. Oke, kalau misalnya seperti itu, nah asesmen itu kita eh, simpelin bagaimana mencari tahu tentang kebutuhan peserta didik. Nah, disebut dengan asesmen. Nah, asesmen itu ada banyak banget jenisnya. Mungkin nanti kalian bakalan belajar lebih jauh. Lalu nanti setelah kalian tahu nih kebutuhan peserta didik itu seperti apa, selanjutnya kalian buat programnya atau program BK-nya, setelah itu diimplementasikan di sekolah. Nah, kenapa begitu? Karena kan kalau misal sebagai pendidik, kalau misal sebagai pendidikan nggak apa ya, nggak nggak bisa ngasih materi asal-asalan kan. Kalau guru mata pelajaran yang lain tentu udah ada basicnya, matematika ya udah belajar hitung-hitungan. Tapi kalau BK belajar apa? Ngajarin apa coba? Nah, itu dari asesmen tersebut gitu. Boleh pertanyaannya dilanjut? lalu ada nggak sih strategi yang kakak lakukan dalam menjelaskan konsep atau pembelajaran yang sulit agar mudah dipahami gitu oleh siswanya? Boleh untuk Kak Fauzia, silahkan menjawab.
Oke, aku dulu ya Bang. Terkait dengan strategi pembelajaran gitu ya, supaya peserta didik itu mudah gitu ya. Ya tentunya kalau pandangan aku ya terkait dengan pengalaman di lapangan, tentunya aku duluan yang perlu tahu atau lebih banyak memahami materi yang akan disampaikan. Karena kan mereka mau tahu nih materi itu sesuatu atau belajar sesuatu. Kalau misalnya kita yang nggak paham, bagaimana mereka akan paham? Lalu untuk terkait dengan strategi pembelajaran, mungkin kalian juga bakalan belajar tentang strategi pembelajaran di BK. Ada banyak banget, kayak misalnya pembelajaran yang ada banyak nih. Jadi simpelnya ada pembelajaran yang emang untuk ranah pemahaman, bisa melalui game atau bisa melalui mungkin kalau tradisionalnya ceramah kayak gitu. Tapi bisa kalau misalnya ditanya untuk efektifnya, biasanya kalau berdasarkan pengalaman, saya sering menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis sama pembelajaran atau permainan. Jadi kalau misalnya di kelas mengadakan permainan apa tapi berkaitan dengan materi, bisa pakai challenge atau bisa menggunakan teknologi juga kayak misalnya pakai quizzes dan lain-lain gitu. Cukup sih kalau dari aku. Mungkin Bang Gilang bakalan jauh lebih melengkapi. Oke, Bang Gilang, silahkan. Oke, tadi udah dijawab semua sama Tezia jawabannya. Tapi saya ingin menambahkan terkait tadi kan Tezia dia lebih menggunakan games segala macam itu kan berarti maksudnya kepada media pembelajaran berarti kan karena kalau misalnya kita bicara soal pembelajaran yang efektif dan bisa masuk ke siswanya, tapi kita juga harus memikirkan medianya bagaimana, terus tekniknya juga bagaimana, terus sarananya gimana, terus teknologinya juga kayak gimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan gitu kan. Kalau misalkan dalam BK sendiri kita punya 4 layanan kan, ada layanan ada bimbingan klasikal, terus ada konseling kelompok, konseling individual, terus ada juga yang namanya bimbingan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, sama bimbingan kelompok. Ya, 4 itulah pokoknya. Itu kan nanti kan ditentukan dengan cara hasil dari asesmen itu kan, kebutuhan itu. Makanya nanti setelah pembuatan program, terus ada juga penentuan dari layanan yang akan digunakan, terus juga penggunaan teknik sama strategi juga media pembelajaran seperti apa gitu, supaya nanti proses pembelajarannya atau proses layanannya sesuai dengan kebutuhan dan efektif. Jadi nggak bisa kita cuma berpaku sama ceramah aja, sama ngomong doang kita satu alur gitu kan, itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan juga. Dan kalau bisa memanfaatkan teknologi ya syukur gitu, kayak misalkan Infocus, laptop, misalkan PPT segala macam itu bisa digunakan dengan maksimal gitu. Jadi media itu penting untuk pelaksanaan layanan di BK supaya lebih efektif. Itu mungkin teh D teman-teman. Boleh nyambung lagi nggak sih? Boleh lanjut teh. Boleh, boleh, Kak. Iya. Silahkan. Iya, soalnya aku kepikiran kan kalian lagi membahas tentang psikologi perkembangan gitu ya. Kita kaitin sama pertanyaan-pertanyaan yang kalian masukin gitu ya. Kalau misalnya kita bahas tentang psikologi perkembangan, tentu sebagai guru BK dengan fase kita yang masih dewasa, perlu memperhatikan eh, aspek-aspek kayak kognitifnya, terus kayak emosionalnya, kita juga harus persiapin sebagai seorang guru BK. Kan nggak mungkin ya guru BK emosional, kalau misalnya ada siswa bermasalah main marahin atau misalnya hukum di tengah lapangan. Nah, aspek-aspek psikologis kayak gitu tuh kita harus perlu pelajari. Kayak emosional kita tuh harus baik dulu, terus tingkat kognitif juga. Nah, guru BK kan kalian ada stigma, pernah dengar gini nggak? Guru BK itu serba tahu, serba paham, harus tahu banyak gitu daripada mereka gitu. Nah, mereka tuh yang memang berharap banyak sama kita, khususnya kayak pengetahuan yang kita miliki harus lebih banyak. Berarti kan masuknya ke ranah perkembangan psikologi atau perkembangan perkembangan sosial kita juga sebagai guru BK. Terus nyambung ke situ, menurut aku ya, kalau misalnya kita mau ngajar, tentu diawali dengan relasi dulu. Relasi kita ke siswa itu apakah sudah masuk atau belum. Jangan tiba-tiba kalian misalnya ngajar baru masuk nih.
Baru masuk udah langsung aja nih kita bakal ngadain materi tentang ini, tentang bullying. Sisanya bakal nanya siapa Anda tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Jadi harus ada fase perkenalan dulu mungkin, fase pendekatan dulu. Kan kalian diajarin kalau nggak salah teknik-teknik apa namanya? Konseling kayak misalnya membangun hubungan kayak rapot gitu kan. Terus misalnya selain itu kayak membangun hubungan kedekatan antara kalian sama siswa itu penting sih kalau menurut aku terkait dengan pembelajaran kayak gitu. Thank you. Baik, lanjut ya Kak. Eh, pastinya kan dalam suatu kelas itu siswanya memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Apakah boleh diceritakan pengalamannya dan cara apa yang dapat Kakak lakukan gitu dalam menghadapi situasi tersebut? Asik. Boleh untuk Kak Gilang, silakan. Tezia, Tezia dulu katanya. Enggak, Tezia. Pengalamannya banyak soalnya beliau ini. Ya, izin masuk ya Abang. Senior. Kalau misalnya sharing aja ya kan terkait dengan pengalaman aku ketika aku PPG kemarin tentu banyak banget sih pasti siswa itu kan punya keunikan masing-masing. Kalian juga kayak diajarin individu itu kan siswa itu unik, siswa itu punya bakat pribadi, siswa itu punya potensinya masing-masing. Nah, kita bagaimana cara menghadapinya? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang tadi kayak misalnya kita harus mengetahui tentang karakteristik mereka dulu, kayak latar belakangnya, terkait dengan spesifik nih contohnya kayak misalnya terkait dengan gaya belajar setiap individu kan beda-beda nih. Ada apa aja kira-kira ada visual kan, ada auditori, ada kinestetik seperti itu. Nah, kita harus tahu dan harus bisa memetakan mereka dalam hal tersebut. Selain itu juga kita tuh ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti kalian bakal lebih banyak belajar. Jadi kayak pembelajaran berdiferensiasi itu salah satu strategi juga nih untuk kita memberikan suatu layanan, khususnya di layanan bimbingan klasikal pada siswa dengan semua kebutuhan peserta didik yang beragam, kayak gitu. BTW suara aku kecepatan atau gimana? Aman nggak? Aman, insya Allah. Oke, aman ya, thank you. Terus aku lanjut lagi ya dikit. Kalau menurut aku maksud aku pembelajaran yang apa ya, pembelajaran yang bisa membangkitkan peserta didik tentunya harus pembelajaran yang aktif tentunya. Kayak misalnya ngasih pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu kan. Sebagai guru BK juga perlu tuh punya kemampuan bertanya yang baik. Kayak misalnya ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup gitu ya. Pertanyaan terbuka itu kayak memberikan pertanyaan yang mereka tuh kalau jawab bisa lebih banyak gitu jawabannya. Jangan iya atau tidak doang kayak gitu. Terus bisa juga kayak misalnya kita ngasih pembelajaran terkait dengan pembelajaran kayak project. Kalian pernah nggak disuruh project sama dosen-dosen di kampus? Belum sih, Kak. Belum disuruh Belum suruh ya? orang. Oke. BTW kalian udah mata kuliah apa dulu kita biar agak nyambung dikit. Baru 8 mata kuliah sih, Kak. Apa aja Barunya tuh? Baru malah di dasar, psikologi dasar sih kayak perkembangan. dasar-dasar BK, Hmm. komunikasi, Hmm. psikologi umum, Teori-teori ini belajar, psikologi perkembangan, Hmm. teori kepribadian, teori-teori belajar, Hmm. apa lagi? Apalagi teori ayo. Dinamika kepribadian. kelompok, Oke, dinamika kelompok. teori kepribadian, Ya, teori kepribadian. udah 8. Iya nggak sih? Oke. Baru Sama 7. agama satu. Oh, Agama. 7. Apa lagi satunya? Teori-teori Agama. belajar udah. Agama, Udah. iya. Iya, agama sama agama. Awas ya kalau misalnya sampai nggak hafal mata kuliahnya ditanya nih, kuliah nggak nih? Nah, itu mungkin dari mata kuliah yang lain juga bisa meningkatkan psikologi perkembangan buat kalian sendiri. Kayak kemampuan komunikasi, terus tadi ada kepribadian kan,
Terus tadi ada juga agama, dari agama tuh nyambung juga ke apa ya, perkembangan pribadi. Jadi kan perkembangan kan ada banyak kayak perkembangan pribadi, perkembangan sosial, terus emosi, perkembangan emosi gitu ya. Gitu aja sih menurut aku. Bang Gilang bakalan ngejelasin lebih spesifik sih. Silakan Bang Gilang, terima kasih. Oke, silakan silakan Bang Gilang. Oke, terima kasih kepada Tezia yang udah menjelaskan panjang lebar. Nggak salah kan kalau Tezia yang duluan, karena beliau ini pengalamannya banyak sekali. Menambahkan aja dikit, tadi benar sama kata Tezia, kalau misalkan banyak sekali teknik yang bisa digunakan gitu. Karena kan di lapangan sendiri, setiap orang itu punya kepribadian yang beda, punya cara belajar yang beda, punya latar belakang yang berbeda. Nah, tinggal kitanya bagaimana ngasih treatmentnya, memperlakukannya bagaimana, apakah sesuai dengan kebutuhan dia atau enggak. Kalau bicara soal klasikal dengan klasikal, itu kan itu susah untuk apa ya, untuk menyesuaikan kita yang seorang diri di kelas dengan mereka yang punya latar belakang yang berbeda gitu. Makanya klasikal itu biasanya itu materi-materi yang bersifat general atau umum gitu, yang semua siswa itu perlu untuk materi itu. Tapi untuk bicara soal perbedaan atau diferensiasi setiap siswanya, itu kan bisa digunakan teknik seperti bimbingan kelompok, di mana kelompok itu kalau bisa satu jenis masalah misalkan, kalau satu jenis apa ya, satu jenis latar belakang misalkan itu bisa dimanfaatkan dengan kelompok itu, atau misalkan konseling kelompok, atau kalau misalkan cuma ada satu orang yang berbeda banget itu bisa pakai konseling individual gitu kan. Jadi empat teknik ini sebenarnya udah sangat apa ya, udah sangat mewadahi siswa banget gitu untuk gimana caranya mereka bisa memanfaatkan atau memaksimalkan potensi atau mungkin perbedaan yang ada dengan mereka gitu. Cukup dengan empat ini aja sebenarnya. Kalau misalkan mau memanfaatkan atau maksimalkan potensi mereka secara ya masing-masing gitu yang beda-beda itu. Tapi kalau misalkan lebih lanjutnya tadi bisa tuh pakai teknik-teknik yang ada supaya nanti jangan cuma dikumpulin doang nih siswa ini dikumpulin doang per kelompok misalkan. Tapi kan kita nggak tahu nih mereka itu sebenarnya kebutuhan mendasarnya apa, terus kemauannya juga apa. Jadi perlu teknik-teknik yang sesuai juga. Kayak gitu sih biasanya. Baik, mungkin dilanjut oleh saya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Sally sebagai penanya kedua. Nah, di sini saya mau nanya, ada nggak sih perbedaan dalam cara kakak-kakak berinteraksi dengan orang lain sekarang dengan waktu muda, misalnya dalam komunikasi atau cara berhubungan? Makasih. Jadi gimana pertanyaannya? Perbedaan interaksi antara sekarang sama masa muda. Kan sekarang juga Ya, masih muda. Sekarang juga masih muda, perasaan nggak? Apapun yang ini. Zee, masih muda nggak Mungkin Zia? maksudnya masih ketika ketika oh ya perbedaan ketika remaja dengan yang sekarang yang sudah dewasa gitu Kak. Dalam hal apa ini pun? misalnya dalam hal komunikasi atau cara berinteraksi hubungan dengan orang lain gitu, Kak. Hubungan dengan orang lain. Tentunya ada perbedaan karena kan kalau dulu itu biasanya kita kalau pas remaja itu dalam hal berkomunikasi terus mengambil tindakan atau keputusan kadang terburu-buru, kadang sesuai dengan ya keinginan dasar aja gitu, sesuai dengan emosi kita. Istilahnya lebih lebih ke egois sebenarnya kalau dulu itu, kalau masa remaja itu. Jadi apapun kita inginkan harus terlaksana, apapun yang kita putuskan harus terjadi gitu kan, nggak bisa enggak gitu. Karena biasanya kalau misalkan ada hal yang kita inginkan nggak sesuai dengan keinginan, biasanya emosi yang timbul. Kalau sekarang lebih legowo sebenarnya. Kalau misalkan bicara soal keputusan, keinginan nggak sesuai dengan harapan, ya udah mungkin ada jalan lain yang bisa mengarah ke sana gitu. Dan komunikasi pun kalau dulu itu mungkin banyak ngomong over lah, sharing, over segala macam. Kalau sekarang mungkin lebih apa ya, lebih bisa lebih bijak untuk mengutarakan pendapat, lebih bijak untuk mengutarakan apa ya, suara atau
eh, ide-ide gitu kan. Jadi lebih ke urgensi-urgensi yang disampaikan gitu. Jadi nggak sembarang untuk berkomunikasi, tapi juga harus tahu dulu nih orang yang kita ajak komunikasi itu siapa. Kita harus tahu juga nih usianya, batasan juga harus tahu juga. Kalau dulu kan karena kita nggak bisa bedakan nih mana teman, mana orang tua, mana adik gitu kan. Kadang ya udah disamaratakan aja. Yang penting kitanya eh, enak gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, kita harus menyesuaikan diri sama teman lawan atau teman komunikasi kita gitu. Jadi ya lebih bijak lah istilahnya. Mungkin itu. Tezia gimana Tezi? Udah komplit itu, Bang, jawabannya. Tapi mungkin dari Zia mungkin lebih nge-spesifikin beberapa part mungkin ya, sesuai sama pengalaman aku pribadi. Kan tentunya kalau misalnya perbedaan komunikasi itu pasti kelihatan banget. Misalnya kayak remaja itu kan punya tingkat kognitif yang berbeda, sedangkan dewasa juga punya tingkat kognitif yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya dari segi remaja, mungkin cara bicaranya asal-asalan, tidak terstruktur, tidak punya kosakata yang baik gitu kan. Terus mungkin bahasanya juga berbeda, kayak misalnya sering menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu kan. Misal contoh ini mah kayak anjay gitu kan. Terus kayak apa, nah pada ketawa, kalian sering pakai itu ya. Lagi pakai itu kan. Nah, bakalan berbeda sama fase kita gitu. Yang udah kayak misalnya lebih dewasa, oh bisa memfilter apa ya, bisa memfilter bahasa-bahasa atau kosakata yang baik yang bisa disampaikan kayak gitu. Terus tadi juga kata Bang Gilang, selain kalau menurut aku ya tadi, selain faktor dari kognitif kita, terus ada juga faktor dari emosi yang udah dijelasin sama Bang Gilang. Tentu kayak misalnya kita kalau misalnya faktor emosi, cara kita menyampaikan juga bakalan beda. Mungkin kalau misalnya tadi kata Bang Gilang, kalau misalnya masih remaja ngomongnya belak-belakan, nggak difilter dulu, nggak diapain dulu. Kalau dewasa sekarang, dengan apakah masih cocok gitu, udah dewasa kayak gini, tapi cara bicaranya masih kayak remaja. Mungkin kalian juga bisa nih kayak jawab diri sendiri aja. Kalian ngerasa kayak misalnya, apakah bahasa kalian itu bakalan apa ya, ibaratnya, apakah bahasa kalian ini gimana ya? Apakah kalian sekarang itu kayak udah punya kosakata yang lebih banyak daripada waktu kalian kecil kan? Tentu pasti misalnya banyak banget kosakata yang kalian bakalan punya atau miliki. Terus kayak misalnya intonasi juga kan, intonasi juga mempengaruhi, misalnya kayak misalnya bagus banget, bagus gitu. Kan beda gitu. Jadi kayak orang juga ngelihat ke kita punya perkembangan yang berbeda kayak gitu. Terus kalau misalnya bahas tentang komunikasi yang berbeda kayak gitu kan, kalian juga mungkin udah belajar ya tentang teori-teori perkembangan yang berkaitan dengan public speaking seperti itu. Dan sebenarnya itu masih bisa dipelajari sih gitu. Thank you. Kalau dalam membangun hubungannya Kak, apakah ada perbedaan? Kalau spesifik aku ya, kalau dalam hal membangun hubungan tentu berbeda ya. Misalnya dulu waktu remaja, aku temenan sama orang lain dengan bahasa-bahasa yang apa ya, bahasa-bahasa pertemanan. Terus kalau misalnya sekarang, mungkin lebih ke bahasa-bahasa, misalnya Rana sekarang kan aku udah ngajar gitu ya, aku udah kerja gitu, menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan membangun kerjasama, lebih banyak apa ya, kalau misalnya zaman dulu kan lebih ke membangun persahabatan, pertemanan, persirkelan yang emang membangun apa ya, emang pertemanan untuk main gitu. Tapi kalau sekarang mungkin bentuk komunikasinya lebih ke bagaimana membangun relasi kerja atau bagaimana membangun teamwork saat ngajar kayak gitu. Jadi bentuk komunikasinya tentu jelas beda, menggunakan bahasa yang berbeda, intonasi yang berbeda kayak gitu. Thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Selanjutnya itu uh, kan di dalam suatu lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas itu pasti latar belakang sosial siswanya berbeda-beda. Nah, apa sih tantangan tantangan terbesar yang kakak-kakak hadapi dalam dalam menghadapi untuk menciptakan hubungan yang baik dengan siswa-siswa yang berbeda latar belakangnya ini, Kak?
Mangga Zia, Tezia. Maka Bang Gilang dulu. Oh, tadi apa? Eh latar belakang sosial yang beda-beda ya, tantangannya. Oke, kalau saya pengalaman ya, kalau saya meyakini satu hal gitu. Walaupun siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda, sosial berbeda, latar belakang secara budaya, terus agama dan lainnya berbeda, tapi tetap kita harus punya apa ya? Punya perlakuan yang sama gitu sama mereka. Jadi nggak ada yang beda-beda antara sosial ini misalkan tinggi, ini rendah, terus kita bedakan enggak seharusnya. Jadi sama rata dalam pemberian perlakuan atau treatment gitu. Tantangannya adalah mereka kadang mempunyai apa ya, mempunyai respon yang berbeda gitu. Orang yang punya sosial latar belakang sosial yang kurang atau secara budaya yang kurang segala macam yang kurang itu dalam responnya dalam proses pembelajaran itu kadang kurang. Dan itu kadang lebih banyak diamnya, lebih banyak apa ya ketakutan-ketakutan dalam menyampaikan sesuatu dalam pembelajaran gitu. Kalau misalkan sosialnya tinggi, dia punya apa ya, punya latar belakang yang bagus, kadang dia punya kepercayaan diri yang tinggi juga. Jadi begitu dalam keadaan di kelas atau mungkin misalkan bimbingan kelompok, itu mereka lebih percaya diri dan lebih excited atau lebih aktif dalam menyampaikan pendapat. Itu sih tantangannya. Jadi berbeda latar belakang itu benar mempengaruhi sosial mereka juga gitu dalam uh, proses pembelajaran di kelas. Gitu, mungkin tantangannya. Gitu Tezia. Iya, betul banget Bang Gilang. Mungkin aku izin lengkapin aja ya Bang Gilang. Kalau misalnya tadi kan kayak misal tantangannya banyak ya kan terkait siswa gitu ya. Nah, eh, teman-teman mungkin perlu juga memahami, kalau menurut pandangan aku ya, dari guru BK juga perlu memahami apa sih yang membuat mereka tuh berbeda-beda gitu. Menurut kalian apa? Apa yang membuat siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda? Kalau dari Naira, menurut Naira apa yang mempengaruhi siswa tuh punya latar belakang yang berbeda? Dari Oh gini, aku pengalaman kasih. mungkin Mhm. pengalaman sebelumnya itu di siswa tersebut. Oke. Pengalaman siswa tentu. Lalu siapa yang lain? Risna, menurut Risna apa yang membuat siswa tuh punya latar belakang yang berbeda? Kita cari ya yang ngantuk-ngantuk kita panggil. Mungkin ya memang dari pengalaman ya Kak, terhadap respon orang Oke. juga itu mempengaruhi. Kadang ada yang misal nih, dia tuh tadinya excited, tapi kan respon orang tuh nggak sesuai sama yang mereka ingin, jadi dia berubah gitu. Gitu mungkin. Oke, good job. Risna, terus yang lainnya ada lagi, tadi baru dua. Mungkin kalau dari faktor keluarga juga bisa kayaknya nggak? Bisa nggak, Kak? Alasannya apa? Kalau menurut kamu bisa, alasannya apa? Kayak dari pola asuh orang tuanya yang berbeda-beda, Mhm. Iya, ya itu sih. oke, good job. Tadi dari pengalaman, terus dari keluarga. Menurut kalian nih, kalau dari agama mempengaruhi nggak? Jangan jempol, jawab. Kan Tezia nggak bisa lihat nih. Jawab menurut kalian alasannya kayak gimana gitu. Supaya kita ngobrolnya ada timbal balik nih. Kayak misalnya dari kalian juga, menurut aku ya, kalian juga punya ide-ide yang menarik yang bisa dibahas gitu. Kalau menurut aku sih agama mempengaruhi juga sih Kak. Meskipun setiap agama tuh pasti mengajarkannya kebaikan ya, tapi pasti kayak caranya tuh pasti berbeda kan. Jadi bakal mempengaruhi latar belakang seseorang. Nah, good job. Itu terkait dengan belief atau kepercayaan ya kan? Nah, kalau misalnya kalian udah belajar belum tentang kepercayaan, lalu mempengaruhi perilaku?
udah belajar teori-teori teori-teori kepribadian yang teori-teori kepribadian lagi teori-teori perkembangan misalnya eh behavior gitu tentang perilaku kayak gitu belum? Udah sih Kak, udah sempat dibahas. Oke, kalau gitu. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalau misal kita bahas tentang tantangan menghadapi mereka yang punya latar belakang yang banyak nih. Ada yang dari ekonominya pasti berbeda, tuh. Belum dibahas tentang ekonomi. Kan orang yang memiliki ekonomi, maaf gitu, yang rendah mungkin tidak memiliki fasilitas yang banyak untuk belajar. Beda dong nanti di sekolahnya. Misalnya, ekonomi rendah tidak memiliki pendidikan untuk les segala macam, sedangkan yang punya ekonomi tinggi, dia diberikan fasilitas les. Pendidikannya di sekolahnya pasti berbeda, tingkat kognitifnya berbeda. Nah, menurut saya, kalau misalnya cara kita menghadapi tantangan yang beragam kayak gitu, yaitu dengan pertama menggunakan pendekatan atau mengetahui dulu spesifik nih latar belakangnya seperti apa. Nah, contohnya kalian kan sebagai guru BK perlu punya catatan anekdot, catatan riwayat sekolah, riwayat siswanya, misalnya dari keluarga, riwayat agamanya, terus riwayat pendidikannya. Kalian juga gitu kan kalau misalnya pas waktu pendaftaran kuliah, ada kan nyisipin tentang biodata dirinya. Nah, itu fungsinya untuk guru-guru di sana bisa memberikan pembelajaran yang tepat buat kalian. Gitu sih menurut aku. Eh, BTW ini ada berapa pertanyaan ya? Ada 9 pertanyaan, Kak. Oke, tadi udah berapa pertanyaan? 5. Oke, sip. Silakan dilanjut. Kak, mohon maaf, ini waktu Zoom-nya tinggal tinggal 6 menit lagi. Boleh nggak kalau misalnya abis ini pindahnya ke Google Meet? Ya kan, iya Google Meet. Boleh, Boleh, boleh. silakan. Ya, maaf ya Kak, kena limit. Kakak boleh boleh pindah sekarang Kak, boleh pindah. Eh, kalau linknya udah dikirim belum Kak? Nah,